Dia pergi ke kamar anaknya dan dia menggorok leher anaknya sendiri ke semua anak-anaknya yang berjumlah 6 orang dengan pisau cukur itu sampai mereka tewas. Hi, I'm Tivan Yellow. Welcome back to my channel. So guys, malam ini aku akan ngebahas tentang sebuah kasus yang udah lama banget zaman era Victoria dulu di Inggris, yaitu adalah seorang ibu susu. Jangan ngeres dulu ya otaknya, ibu susu. Ya, ibu susu ini itu membunuh ke-6 anaknya sendiri dengan pisau cukur. Nanti akan kita bahas apa sih itu ibu susu, oke? Jangan ngeres dulu. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support kamu ke aku, agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video berkualitas dan menghibur. Kalau sudah, kita mulai. 1, 2, 3. Dan guys, seperti aku bilang tadi, sebelum kita bahas pembahasan ini lebih lanjut, aku akan jelasin dulu apa sih itu ibu susu. So, ibu susu sendiri itu adalah, jadi guys, pada zaman Victoria dulu, yaitu pada tahun 1800-an, pekerjaan sebagai ibu susu itu sangat menjanjikan dan dengan bayaran yang cukup mahal. Sangat mahal malah. Dan seperti namanya, tugas dari seorang ibu susu adalah memberikan susu kepada bayi-bayi klien. Jadi biasanya klien-klien itu adalah orang-orang kaya, bahkan keluarga kerajaan, karena harga untuk menyewa seorang ibu susu itu nggak murah. Dan biasanya juga orang yang menyewa jasa ibu susu ini itu biasanya adalah ibu dari bayi-bayi itu meninggal saat persalinan. Atau ada juga nih orang-orang kaya pada zaman itu yang malas banget untuk nyusuin anaknya, dasar ibu jaharap. Dan kebetulan ibu-ibu yang malas ini adalah orang-orang kaya yang punya banyak uang, dan dia pun mengeluarkan uang untuk menyewa jasa ibu susu, dan ya, anak mereka pun disusui oleh si ibu susu ini. Jadi malam ini kita akan bahas tentang susu. Dan sekarang kita akan bahas tentang lebih detail lagi siapa itu si Mary Ann Grove yang membunuh ke-6 anak kandungnya dengan pisau cukur dengan sangat tega dan sadis. Jadi guys, pada suatu ketika Ratu Victoria, yaitu adalah Ratu Inggris, dia itu kan melahirkan anak tuh. Dan itu nggak tahu kenapa malas banget untuk nyusuin anaknya, sehingga dia berinisiatif untuk menyewa jasa ibu susu. Dan akhirnya pihak kerajaan pun mengumumkan sebuah pengumuman, yaitu mereka membutuhkan jasa ibu susu. Dan kebetulan suami dari si Mary Ann ini yang bernama George adalah seorang petugas yang bekerja di Clevermont House. Jadi guys, Clevermont House sendiri itu adalah properti favorit dari si Ratu Victoria. So, singkat cerita, pada tanggal 8 November 1941 dipanggillah si Mary Ann ini ke istana untuk menemui si Ratu Victoria, dan mereka pun kayak ya bernegosiasi. Dan akhirnya Ratu Victoria pun memutuskan Mary Ann lah orang yang pantas untuk memberikan susunya menjadi ibu susu kepada anaknya yang bernama Bertie, yaitu adalah putra mahkota dari kerajaan Inggris yang nantinya dia akan menjadi Raja Edward VII Britania. Dan Mary Ann pun mulai bekerja selama 8 bulan. Dia itu mendapatkan penghasilan yang sangat tinggi pada saat itu. Ya guys, selama 8 bulan dia itu dibayar hingga 1.000 euro, atau kalau dikonversikan untuk tahun sekarang itu sekitar 5.000 euro atau lebih dari 1 miliar rupiah dalam waktu 8 bulan aja. Wow, kalau misalnya aku hidup pada zaman itu dan aku punya susu, ya mungkin aku juga pengen jadi ibu susu. Ya iyalah, gila, lu sambil main game, main Mobile Legends, lalu sambil nyusuin bayi, lu dapat duit banyak. Siapa sih yang gak mau? Cuma sayangnya aku gak punya susu. Namun guys, ternyata di balik penghasilan yang sangat tinggi dari seorang ibu susu seperti Mary Ann ini, ternyata itu gak mudah juga, karena si Mary Ann ini sendiri kan sebenarnya punya anak, karena dia asinya itu semua disalurkan kepada bayi-bayi si klien. Jadi akhirnya bayi-bayi sendiri itu gak mendapatkan ASI yang cukup, sehingga bayi-bayi Mary Ann, bayi-bayi kandungnya sendiri itu kebanyakan meninggal. Dan sementara saat itu nggak ada yang namanya susu formula. Jadi bayi-bayi si Mary Ann itu meninggal karena kekurangan nutrisi gitu. Oh ya, salah satu alasan kenapa Ratu Victoria itu nggak mau menyusui bayinya sendiri, si Bertie, itu adalah karena dia mengidap kayak semacam depresi gitu yang namanya adalah baby blues. Jadi baby blues sendiri itu adalah kondisi di mana seorang ibu yang baru melahirkan, dia itu takut sama bayi yang baru dilahirkan itu karena dia menganggap bayi itu jelek banget dan sangat menyeramkan. Kemudian selain itu juga Ratu Victoria itu menganggap bayi yang dilahirkan itu terlalu cepat sehingga bisa mengganggu hubungan dia dengan si suaminya. Dan otomatis ini membuat si Bertie itu lebih dekat sama si ibu susunya ketimbang sama ibu kandung sendiri, Ratu Victoria. Namun setelah 8 bulan si Mary Ann bekerja di kerajaan bersama dengan Ratu Victoria ini, dia pun dipecat dengan alasan yang nggak jelas banget, nggak tahu kenapa. Ya banyak rumor mengatakan alasan si Ratu Victoria memecat Mary Ann itu karena adalah dia itu nggak menuruti
seperti peraturan-peraturan di kerajaan. Misalnya aja dia itu pernah ketahuan ketangkap basah sedang minum alkohol. Atau ada juga yang bilang kalau Ratu Victoria ini cemburu karena anaknya sendiri, si Bertie itu malah lebih dekat ke ibu susunya Mary Ann ketimbang sama ibu kandungnya si Ratu Victoria. Sehingga ya banyak rumor yang mengatakan seperti itu dan membuat Ratu Victoria memecat Mary Ann. Kemudian setelah Mary Ann dipecat, dia pun pindah ke suatu daerah yang bernama Essex Barat bersama suaminya si George. Dan Essex Barat ini tuh gak jauh-jauh banget dari London. Ya sekitar 14 mil aja dari London. Ya guys, tampaknya mereka pun hidup bahagia di daerah tersebut bersama suaminya. Dan dia pun melahirkan banyak banget anak sampai 6. Namun pada September 1852, setelah ia melahirkan anak yang ke-6, tiba-tiba si Mary Ann terkena stroke dan membuat sebelah wajah itu jadi kayak kaku gitu. Tahu sendiri dong orang kok kena stroke gimana, kayak sebelah mukanya pasti agak kayak kaku gitu dan susah untuk berbicara. Ya itulah hal yang dialami oleh Mary Ann saat itu. Namun untungnya dia tuh sempat bertemu seorang dokter yang bernama Dr. Rijot dan mengobati si Mary Ann ini sehingga membuat ya kondisi Mary Ann sedikit lebih membaik. Namun ternyata selain terkena stroke, dia itu juga terkena symptoms of disorder brain. Jadi orang yang terkena simptom ini itu biasanya akan merasakan sakit kepala yang sangat hebat disertai dengan mimisan. Dan walaupun dia sudah meminum obat yang diberikan oleh dokter tersebut, sakit kepala itu nggak kunjung sembuh. Nah guys, singkat cerita, suami si Mary Ann ini itu kayak curiga gitu kalau Mary Ann selingkuh dengan pria lain, sehingga si George, suami Mary Ann itu berinisiatif untuk menyewa seorang detektif untuk ngecek bener kasih istrinya Mary Ann selingkuh. Dan ya si detektif ini pun mengikuti Mary Ann. Dan waktu itu saat si detektif tersebut mengikuti Mary Ann yang masuk ke kereta, dan bener aja saat Mary Ann sampai di kota London, dia itu sedang berkencan dengan pria lain. Dan otomatis ini menjadi salah satu bukti yang sangat kuat oleh suaminya si Mary Ann, George, untuk menceraikan istrinya Mary Ann. Dan akhirnya pada 6 Juni 1954 suaminya pun menceraikan Mary Ann dan dia itu menginginkan hak asuh dari semua anak-anaknya. Dan tampaknya karena hal itulah membuat Mary Ann ini sangat panik dan menjadi lebih depresi lagi, makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, dan ini membuat Mary Ann hanya tidur beberapa jam dalam semalam. Dan akhirnya pada tanggal 9 Juni dia itu sebenarnya pengen bunuh diri dan mau pergi ke dapur untuk mengambil pisau untuk menusuk dirinya sendiri. Namun gak tahu kenapa dia itu kayak tiba-tiba ya hilang kendali. Dia pun kayak ngeraba-ngeraba di rak milik suaminya dan dia menemukan pisau cukup di situ. Dan ya dia pun gelap mata, dia pergi ke kamar anaknya dan dia menggorok leher anaknya sendiri ke semua anak-anaknya yang berjumlah 6 orang dengan pisau cukur itu sampai mereka tewas. Dan setelah dia menggorok semua anak-anaknya itu, dia pun menggorok lehernya sendiri. Dan gak lama setelah itu dia pingsan dan ternyata dia belum meninggal. Dan kemudian dia pun bangun. Saat dia bangun dia sudah melihat kayak anak-anaknya sudah meninggal semua nih. Ya waktu dia bangun dia itu ngerasa kayak dia sudah bersalah banget, dia sudah membunuh semua anak-anaknya itu dan dia nyesal gitu. Si Mary Ann sebenarnya pengen nangis tapi karena tenggorokannya itu sudah parah banget digorok sama dia sampai dia itu nggak bisa nangis lagi. Dan akhirnya dia berinisiatif mengambil salah satu bantal yang bersimbah darah di kamar itu dan digantunglah di depan pintu rumahnya. Dan bener aja guys, salah satu tetangga mereka yang bernama Henry Woolger kok ngelihat kayak ada bantal berdarah gitu, dan karena kayak wah ini ada yang gak beres nih, dia pun masuk ke rumah itu dan bener aja si Henry ini tuh menemukan ada 6 anak yang sudah bersimbah darah di kamar itu. Dan dia pun juga melihat si Mary Ann yang lagi kayak setengah sadar, setengah pingsan dan lehernya juga tergorok tapi masih hidup. Oh ya guys, jadi kita flashback dikit ke kerajaan. Jadi guys, saat ini itu sudah tepat 10 tahun sejak si Mary Ann dipecat oleh Ratu Victoria menjadi ibu susu di kerajaan. Dan suatu hari tiba-tiba si Ratu Victoria ini tuh kayak melihat berita gitu, kayak koran gitulah. Tiba-tiba kok ada muncul sebuah kasus yang pelakunya itu adalah Mary Ann, ibu susu dari putra si Ratu Victoria. Dan ini membuat si Ratu Victoria kaget setelah membaca berita itu, seorang ibu membunuh ke-6 anaknya. Dan ini membuat kerajaan menjadi heboh banget. So pada zaman itu mereka percaya kalau seorang ibu susu itu bisa menularkan wataknya kepada bayi-bayi yang diberikan susu oleh ibu susu tersebut. Jadi ini misalnya seorang ibu susu yang adalah seorang pembunuh dan dia itu memberikan ASI kepada bayi tersebut, mereka percaya kalau bayi tersebut bisa juga menjadi seorang pembunuh di kemudian hari. Nah terus gimana sih nasibnya dengan si Mary Ann? Nah si Mary Ann sendiri itu sempat diadili di pengadilan dan ya juri pun memutuskan kalau dia itu nggak bersalah karena dia itu dianggap memiliki masalah mental, masalah kejiwaan. Sehingga pada zaman itu, mungkin zaman sekarang juga ya, orang yang memiliki masalah mental itu nggak bisa dihukum secara hukum atau nggak bisa dihukum ke penjara gitu atau dihukum mati. Dan akhirnya ini membuat si Mary Ann ini malah dimasukkan ke rumah sakit jiwa Bethlehem atau rumah sakit jiwa Bethlehem. Dan pada tahun 1861 ia pun meninggal di rumah sakit tersebut setelah mengalami serangkaian penyakit kayak stroke, dan dia juga sempat lumpuh saat dia
dia ada di rumah sakit tersebut. So guys, sekian dulu video hari ini. Bagaimana menurut kamu? Berikan opini kamu dari video ini. Apakah serem banget atau biasa aja? Oke, berikan opini kamu di kolom komentar yang di bawah biar sama-sama kita diskusikan. Kalau menurut aku sendiri, kalau misalnya kamu punya masalah mental, lebih bagus kamu itu nggak usah gengsi untuk pergi cek ke rumah sakit jiwa, ke ahlinya, karena nggak mau kan tiba-tiba kamu kayak si Mary Ann yang dari hidupnya lumayan oke aja, tapi karena dia memiliki masalah mental, masalah kejiwaan, itu sampai harus masuk ke rumah sakit jiwa selamanya setelah membunuh ke-6 anaknya dengan tangan sendiri. Nggak mau kan kamu jadi Mary Ann yang kedua. Dan kita akhiri dulu sampai di sini. Please klik subscribe dan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan please klik like dan share ke teman-teman kamu agar mereka juga tahu akan cerita ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.